Aksi nyata diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Kademangan, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Yuni Afifatur Rahmah, CGP Angkatan 10, kelas 027A, Kabupaten Blitar akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai pemenuhan tugas dari LMS. Aksi nyata diseminasi budaya positif ini dimulai dari tahapan perencanaan dengan berkonsultasi kepada Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Kademangan, Bapak Yuswa Waluyo, pada tanggal 1 Juni 2024 bahwa saya akan mengadakan aksi nyata dengan diseminasi budaya positif di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 13.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Diseminasi budaya positif tersebut akan melibatkan seluruh Bapak Ibu pengajar dan juga merumuskan keyakinan kelas yang akan menjadi keyakinan sekolah dalam rumusan prakarsa perubahan bersama. Berikut pelaksanaan diseminasi budaya positif pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 2 Kademangan, Bapak Yuswa Waluyo SPD, Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran maupun Bapak Ibu Guru BK serta seluruh rekan-rekan yang hari ini berkenan hadir di ruang guru UPT SMP Negeri 2 Kademangan, serta tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah pada siang hari ini bersama-sama kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas LMS saya selaku CGP Angkatan 10 dari kelas 027A Kabupaten Blitar di lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Baginda Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu dan untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, langsung saja kami memohon dengan hormat kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Kademangan untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pada siang hari ini. Kepada Bapak Yuswa Waluyo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bapak Ibu staf usaha dan yang berbahagia hari ini yaitu CGP Angkatan ke-10 di sekolah kita, yaitu Yuni Afifatur Rahmah, yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Karena itu sebelum kegiatan inti kita mulai, sedikit lalu kita kembali tentang budaya positif di lembaga kita. Sudah sekian kali kita membahas tentang budaya positif. Mulai dari awal tahun pelajaran kita sudah membuka rapat pendidikan di UPT SMP 2 Kademangan, dan di
literasi dan numerasi. Saya yakin panjenengan juga sudah membuka bagaimana pelaksanaan budaya positif di lembaga kita. Dan setiap hari kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin dari pembiasaan mulai dari berangkat sekolah, masuk halaman sekolah, sampai kegiatan di sekolah, itu senantiasa kita gelurakan terkait dengan budaya positif. Setiap hari seperti itu, setiap minggu ketika kita mengadakan upacara bendera juga kita gelurakan tentang budaya positif. Setiap bulan juga sudah, dan setiap semester juga kita selenggarakan. Dan ini mendekati akhir dari tahun pelajaran, saatnya kita mengevaluasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Dari 1 tahun pelajaran kemarin, beberapa kejadian-kejadian juga kita alami bersama tentang budaya positif. Faktanya, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, setiap hari ya tetap bukan setiap semester tetap masih ada hal-hal kecil yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, utamanya kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jangan segan-segan dan jangan pernah berhenti dalam membudayakan kebiasaan baik, membudayakan kebiasaan dari yang kecil-kecil saja, tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Dari yang kecil dulu mungkin tentang disiplin. Kalau yang sering kita bahas disiplin positif ya, disiplin masuk gitu saja, yang real ya, disiplin masuk tepat waktu. Kalau setelah kita membuat jadwal jam 7, maka diharapkan hadir di sekolah ya sebelum jam 7, baik itu siswanya, bapak ibu gurunya, termasuk kakak-kakak mahasiswa kampus mengajar ya. Jadi dari situ dulu yang kecil tentang disiplin waktu, itu kan juga budaya positif, disiplin waktu seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian dalam hal di sini namanya budaya positif kan banyak sekali ya. Yang kita sering hadapi yaitu kebersihan lingkungan. Nah, ini juga perlu kita selalu gelurakan. Dan banyak lagi. Nanti selengkapnya akan dibahas oleh Bu Yuni Afif tentang apa itu budaya positif, dan nanti kita diskusikan bersama mencari formula yang tepat supaya nanti di tahun pelajaran baru tahun 2025-2026 kita bisa tingkatkan tentang budaya positif di lembaga kita. Bisa saja sedikit ulasan sebagai ya sekilas evaluasi kegiatan di tahun 2023-2024 yang patut kita ketahui bersama dan nanti kita tingkatkan di tahun berikutnya. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan sholatul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka diseminasi budaya positif di UPT SMI Negeri 2 Pademangan saya nyatakan dimulai dan dibuka. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusuf Waluyo selaku pimpinan di UPT SMP Negeri 2 Pademangan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu, perkenankan kami di sini untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama saya Yuni Afifatul Rahmah.
CGP Angkatan 10 kelas 027A Kabupaten Blitar. Untuk diseminasi budaya positif ini kami penuhi dari tugas di LMS modul 1.4, yakni tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Jadi antara budaya positif akan coba kami kaitkan dengan materi sebelumnya, yakni filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian visi dan misi guru penggerak, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita dapat melakukannya dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Apa saja sih konsep-konsep inti dari budaya positif? Konsep-konsep inti budaya positif ini yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman maupun penghargaan, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, yakni filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jadi antara budaya positif dan disiplin positif ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi nanti yang harus kita pilah di sini, disiplin positif itu ada di dalam cakupan budaya positif. Nah, jadi cakupannya lebih luas budaya positif. Ketika hari ini kita bersama-sama membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah, berarti secara otomatis kita juga akan membahas penerapan disiplin positif di sekolah. Karena pada dasarnya ketika kita menerapkan konsep budaya positif, maka kita akan menerapkan konsep-konsep inti, baik itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, next. Nah, sebagai seorang guru atau pendidik, hendaknya kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya? Budaya positif tersebut ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang kita bahas di awal tadi, yakni menerapkan konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol. Jadi nanti akan ada 5 posisi kontrol seorang guru, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nanti di akhir kegiatan kita diseminasi, kita akan membagi kelompok dan merumuskan keyakinan kelas. Kemudian penerapan segitiga restitusi dalam memperbaiki kesalahan murid. Jadi kita akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi yang meliputi 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, tapi menerapkan segitiga restitusi. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan murid di lingkungan sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi ini, maka akan muncul motivasi internal dalam diri murid. Jadi sebenarnya yang kerap menjadi salah kaprah di antara kita itu yakin bahwa kita bisa mengontrol perilaku murid, kita dapat mengontrol perilaku orang lain, padahal semua itu hanyalah ilusi. Seseorang bisa bertindak A atau bertindak B sebenarnya ditentukan oleh keinginan orang itu sendiri. Jadi ketika ada hukuman maupun ada pujian, ketika orang itu tidak menentukan untuk melakukan hal itu, maka kita tidak bisa mengambil kontrol terhadap orang tersebut. Jadi nanti akan kita gali lebih lanjut, karena untuk teori hukuman dan penghargaan ini sifatnya nanti tidak stabil. Justru ketika kita menerapkan segitiga restitusi, hasil yang didapatkan akan lebih signifikan dan ini akan lebih stabil karena datang dari kesadaran motivasi internal siswa tersebut, seperti itu. Baik. Nah, ini kita ke materi awal terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih makna kata disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, kemudian makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ketika seseorang menghargai atau mempercayai sesuatu yang mereka anggap itu berharga, maka mereka akan mempercayai
memperjuangkannya. Nah, disinilah konsep disiplin positif tersebut. Nah, namun dalam budaya kita, nah ini yang saya katakan tadi, salah kaprah yang terjadi dalam persepsi kita bersama. Makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi konotasinya menjadi tidak menyenangkan. Nah, ketika kita berbicara disiplin, oh anak-anak berarti dipaksa untuk tertib. Nah, ini di sini yang ada kesalahan persepsi bersama, ada kesalahan pemahaman. Nah, ternyata disiplin ini artinya adalah belajar. Belajar untuk apa? Untuk menggali potensi. Menggali terhadap apa? Terhadap tujuan yang dihargai atau yang diperjuangkan karena kita anggap itu berharga. Jadi bukan sekedar kepatuhan pada peraturan semata. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya disiplin positif di sini diartikan, oh disiplin positif ini tidak nyaman, harus dipaksa. Antara sanksi, kalau tidak sanksi, hukuman, kalau tidak hukuman, ancaman, kalau tidak ancaman, pujian. Jangan salah, pujian atau penghargaan itu juga bumerang tersendiri. Sama juga dengan minum racun seperti memberikan ancaman dan hukuman. Jadi dihukum oleh penghargaan. Nanti kita akan membahas dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita kan mengertinya, oh kalau anak tidak boleh diancam, berpihak pada murid, harus merdeka. Nah, tapi ternyata memberikan penghargaan yang berlebihan atau pujian yang berlebihan ini juga sama dengan meminumkan racun pada peserta didik. Baik, kita lanjutkan lagi setelah apa makna disiplin. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Jadi disiplin positif ini satu konsep inti dari budaya positif. Konsep luasnya adalah budaya positif. Jadi disiplin positif dan budaya positif ini tidak sama, Bapak Ibu J. Budaya positif ini cakupannya lebih luas. Otomatis disiplin positif ada di dalam budaya positif. Ketika kita menerapkan budaya positif dalam penilaian kinerja kita kemarin, yang bagian refleksi tindak lanjut, kan kita semuanya menerapkan budaya positif. Berarti kita mengimplementasikan konsep-konsep inti dari disiplin positif. Jadi termaktub di situ, mulai dari restitusi, keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, posisi kontrol guru, semuanya masuk ke dalam situ ketika kita menggunakan konsep budaya positif. Nah, kemarin kita sudah menerapkannya dan mengisikannya dalam kinerja. Jadi sebenarnya secara tidak langsung bersama-sama kemarin kita juga sudah mulai untuk mengimplementasikan budaya positif di dalam lingkungan UPT SMP Negeri 2 Kademangan, di dalam lingkungan belajar kita. Nah, apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak belajar untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mulia. Jadi konsepnya disiplin positif ini adalah membangun kesadaran diri, menumbuhkan kesadaran diri. Prosesnya memang lebih lama daripada memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tapi ini akan lebih stabil. Ketika sudah muncul sesuatu yang dipercaya untuk dianggap berharga kemudian diperjuangkan, maka akan terjadi konsistensi atau kontinuitas dalam proses pelaksanaannya. Beda kalau ini hanya sekedar kepatuhan atau ancaman. Ini mungkin akan berjalan 1 minggu, 2 minggu, tapi ketika yang mengancam tidak ada, misalnya yang paling tertib di sini kesiswaannya besok tidak masuk, amburadul lagi, seperti itu. Karena yang dibangun bukan dari fondasi dari dalam. Jadi memang memakan waktu, menumbuhkan kesadaran itu memakan waktu, membangun budaya positif itu memakan waktu. Tapi dari memakan waktu itu hasilnya akan lebih konsisten, lebih kontinu seperti itu. Karena memang ketika kita membangun rumah, tidak mungkin kita langsung membangun yang bangunannya yang besar tanpa cakar ayamnya terlebih dahulu, ambruk itu nanti. Memang kelihatannya lama, tapi ketika kita membangun motivasi internal terlebih dahulu, maka akan lebih stabil dan akan kontinu, bisa berjalan dengan baik. Kemudian disiplin positif ini berorientasi pada bentuk penerapan disiplin diri yang mampu mengontrol diri dari segala bentuk tindakan maupun perilaku. Jadi berorientasi pada penerapan disiplin diri. Jadi nanti kita bangun motivasi internalnya. Kemudian yang ketiga, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari. Jadi sadar betul. Perilaku berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, bukan karena iming-iming mendapat hadiah atau
penghargaan tertentu, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan akibat paksaan atau pengaruh dari orang lain, baik itu pujian maupun hukuman. Jadi kita pahami dulu persepsinya bersama-sama bahwa ternyata disiplin positif adalah bagian dari budaya positif, dan untuk menumbuhkannya, untuk menjalankannya secara konsisten, diperlukan fondasi awal, yakni membangun dari motivasi internal peserta didik terlebih dahulu. Yang perlu kita ingat lagi, penerapan disiplin positif ini seperti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan kodrat diri murid. Jadi tugas seorang pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat diri murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuannya itu agar murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Karena setiap anak itu unik dan berbeda, setiap anak itu istimewa. Tidak tentu anak yang menggambar saja di meja itu bukan anak yang cerdas, tidak. Semua memiliki kekuatan kodrat diri masing-masing. Dan ini tugas kita adalah merawat tumbuh kembangnya. Kalau diumpamakan Bapak Ibu, dalam membangun disiplin positif, Bapak Ibu guru ini seumpama seorang petani. Nah, petani ketika merawat tumbuh kembang tanamannya, misalnya ini Bu Mif ini merawat tumbuh kembang tanamannya adalah tanaman padi. Nah, padinya ini dipupuk, rumputnya disiangi, diberikan bibit yang terbaik, bibit padi yang terbaik, kemudian disemprot dari hama, pokoknya dijaga sebaik mungkin, sehingga nanti ketika panen ini muncul padi dengan kualitas unggul dan sebaik mungkin dalam versi padi, begitu, bukan dalam versi kedelai, bukan dalam versi jagung. Lah Bu Mif menanam padi, tapi ketika menerapkan budaya disiplin positifnya ini tadi, penerapannya mengharapkan agar padi ini berubah jadi tanaman jagung. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ketika kita menuntun tumbuh kembang anak, merawat tumbuh kembang anak, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan seperti petani yang merawat tumbuh kembang tanamannya. Tapi petaninya bukan hanya petani padi saja. Petani ada yang menanam jagung, ada yang menanam kedelai, ada yang menanam palawija dan seterusnya, tapi dalam versi terbaik mereka. Bukan hanya sekedar menanam, ada hama ya sudah, dikasih pupuk ya pupuk, pokoknya seperti ini saja ala kadarnya, tidak begitu. Tapi kita usahakan maksimal merawat tumbuh kembangnya sebaik mungkin hingga menghasilkan panen itu tadi, keselamatan dan keselamatan yang setinggi-tingginya itu tadi. Jadi memang sangat berat dan mulia tugas seorang pendidik karena menghamba pada siswa untuk menemukan kekuatan kodrat dirinya. Karena itulah Bapak Ibu guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ini yang saya sampaikan tadi. Mulai sekarang kita harus bisa mengubah paradigma kita, paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi Bapak Ibu. Ini harus kita camkan dalam mindset berpikir kita mulai dari sekarang. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid itu ilusi, tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi itu. Secapek apapun kita mengkritik orang, menyalahkan orang, orang itu tidak akan pernah berubah kalau dia tidak mau berubah dari dalam dirinya. Jadi percuma, gitu Bapak Ibu. Jadi ini ilusi yang harus kita ubah dari paradigma konsep berpikir kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pujian, penghargaan, misalnya anak-anak hari ini mau piket, oh besok diberikan jajan di kantin semua. Ini akan terjadi kebergantungan. Ilusi. Anak-anak nanti akan melakukan itu hanya karena pujian, hanya karena penguatan positif yang itu tadi, yang menjadi iming-iming itu tadi, tidak muncul dari dalam dirinya. Ini ilusi Bapak Ibu, sepertinya efektif, tapi tidak benar-benar efektif. Sekali dua kali mungkin masih bisa,
3 kali, 4 kali, 5 kali akan bosan dengan sendirinya. Jadi begitu. Biasanya kesan pertama memang begitu mempesona. Selanjutnya kalau sudah terbiasa sama saja, ya. Jadi memang seperti itu. Di bagian awal kita merasa, wah ini sukses ini. Kalau anak-anak saya iming-imingi, besok saya kasih hadiah. Besok pasti masuknya tepat waktu. Tapi besok ketika tidak ada lagi, ini akan menimbulkan seperti candu, lagi dan lagi. Wah hadiahnya ini gorengan. Hadiahnya cuma gorengan di kantin. Besok ganti tuh geprek sai. Besok ganti lagi dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya hanya ilusi, tidak akan muncul sesuatu yang stabil atau konsisten. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini harus kita sadari betul, baik itu kepada anak didik kita maupun kepada putra-putri kita yang ada di rumah. Kita selalu merasa bahwa kita memiliki hak penuh kepada mereka. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk paradigma teori kontrol. Kita pejamkan mata sebentar ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga. Kita pejamkan mata, saya akan coba menanamkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini. Bisa kita mulai? Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Kita bayangkan wajah anak-anak didik kita. Boleh membayangkan wajahnya Cahya, boleh. Membayangkan wajah semua anak didik kita yang akan menarik kita, tangan kita ke surga nanti. Baik Bapak Ibu, kita bayangkan yang biasanya kita kerjakan selama ini. Mari kita bayangkan bersama-sama mendidik mereka setiap hari dalam rutinitas. Saya akan coba menanamkan perubahan paradigma teori kontrol ini. Hanya ilusi bahwa kita dapat mengontrol mereka. Mereka adalah individu pribadi yang merdeka, yang bisa mengambil keputusan atas diri mereka sendiri. Hanya ilusi bahwa mengkritik mereka, menyalahkan mereka, memarahi mereka akan membuat mereka bersalah dan bisa mengganti karakter mereka. Kita bayangkan wajah mereka yang kadang nganyel nih Bapak Ibu. Hanya ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita berikan pada mereka ini efektif dan bermanfaat untuk mengubah mereka menjadi lebih baik. Karena sebenarnya yang bisa mengubah mereka adalah sesuatu yang mereka yakini dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, mari kita bayangkan wajah anak-anak kita di rumah, putra-putri kita, cucu kita bayangkan yang ada di rumah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa mereka, karena mereka adalah manusia yang memiliki kekuatan kodrat diri sendiri, baik itu kekuatan kodrat alam maupun kekuatan kodrat zaman yang berbeda, dan mereka diberikan hak penuh oleh Tuhan untuk menentukan seperti apa mereka nantinya. Mereka yang bertanggung jawab penuh atas diri mereka. Baik, terima kasih. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kita buka mata bersama-sama. Nah, semoga sedikit bisa mengubah paradigma teori kontrol tentang ilusi kontrol, bahwa sebenarnya segala sesuatu itu tumbuh dari dalam motivasi internal diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, ya kita lanjutkan lagi. Ini nanti akan bermanfaat untuk menyusun keyakinan kelas. Perubahan paradigma stimulus respon. Jadi dari stimulus respon, kalau dulu kita di teori pedagogik ini pakainya adalah teori stimulus respon. Apa stimulus yang kita berikan, maka siswa akan merespon dengan stimulus yang kita berikan. Sekarang kita ubah menjadi teori kontrol. Jadi dari perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ya, kita lihat. Kita mencoba mengubah
orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kalau yang stimulus respon. Kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar sesuai dengan pandangan yang sama dengan kita, yang kita anggap yang paling benar adalah pandangan kita, untuk teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka juga memiliki keyakinan yang sama seperti pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mari bersama-sama sekarang kita ubah. Semua perilaku manusia memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada motivasi di belakangnya. Dan tanpa kita mengetahui motivasi orang tersebut, murid tersebut, anak kita tersebut, tidak adil ketika kita memvonis atau menyatakan bahwa mereka salah. 3. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Meskipun sampai berbusa-busa, orang lain hanya ada di luar kita. Kecuali kita mengizinkan mereka masuk. Kecuali kita mengizinkan perkataan itu masuk ke dalam diri kita. Selama kita tidak mengizinkan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering kita lakukan di dalam kelas. Mari kita insaf bersama-sama. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, mari kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mari kita dengar suara mereka, kita kolaborasi dan kita sepakati. Nanti akan muncul kesepakatan-kesepakatan dan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini sering. Aku gurune, aku sing tuwek, aku gurune, aku sing tuwek, kudu manut karo wong tuwek, ora durhaka. Nah, ini mari kita ubah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi dua-duanya tidak ada yang dikalahkan karena semuanya memiliki tujuan. Memang berat Bapak Ibu, namanya menuntun sesuai kekuatan kodrat diri. Dan ini sudah kita tuliskan dalam refleksi kinerja kita kemarin, sudah dilaksanakan dan sudah dinilai oleh atasan, memenuhi ekspektasi pimpinan. Ngerti nggak Iso kemarin? Berarti nggak harus kita jalankan bersama-sama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nah, amanah. Baik. Jadi itu tadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi yang perlu kita sadari, ini menurut William Glasser, motivasi perilaku manusia ini ada 3 macam. Yang pertama adalah menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi orang berperilaku itu yang pertama alasannya mungkin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Komunitas saya melakukan ini, saya ikut-ikutan. Komunitas saya kalau begini nanti tidak diterima, saya juga harus begini. Oh, saya nanti kalau tidak melakukan ini dihukum. Oh, saya nanti tidak akan punya teman. Oh, saya nanti tidak akan punya komunitas. Nah, ini yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini secara manusiawi memang seperti itu. Yang kedua, mendapatkan pengakuan, penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya ada ibu guru bernama Ibu Guru Wati. Nah, tidak ada yang bernama Wati, jadi saya pakai contoh yang tidak ada namanya. Tetap ada Pak Yus, Bu Ana Kusnawati. Tapi ini bukan Bu Ana Kusnawati. Ibu Guru Wati ini mengajar di sekolah X. Ketika mengajar di sekolah X,
Ibu Guru Wati ini selalu hadir tepat waktu sebelum jam 7, setengah 7 sudah hadir di sekolah. Beliau selalu mempersiapkan seluruh administrasi mengajarnya dengan lengkap. Kemudian alasan Ibu Guru Wati melakukan hal itu semua adalah agar mendapatkan pujian dari Bapak Kepala Sekolah dan mendapatkan penghargaan agar dipermudah dalam penilaian kinerjanya. Sehingga penilaian kinerjanya ini tidak hanya memenuhi ekspektasi pimpinan, tapi di atas ekspektasi pimpinan. Baik Bapak Ibu, melihat kasus seperti itu, ini motivasi perilaku manusia yang dilakukan oleh Ibu Guru Wati ada di poin 1, 2, atau 3? Yang mana Bu Fitri? 2. Kenapa Bu Fitri kok 2? Ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah bahwa beliau itu orang yang disiplin. Iya. Bagus. Terima kasih Bu Fitri, Bu Nani. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya. Jadi ingin mendapatkan imbalan pengakuan penghargaan dari orang lain. Tapi kadang secara implisit, tidak secara vulgar seperti Ibu Guru Wati tadi, kita juga melakukan yang kedua ini loh kadang. Agar kita dihargai orang lain. Nah, agar sertifikasinya cair dengan lancar dan mudah. Nah, padahal kalau kita kembali ke tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seharusnya tujuan kita lebih mulia dari itu. Dan motivasi perilaku yang kita tumbuhkan adalah motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, ini keren nih kalau sudah kita bisa masuk ke tahapan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama tahapan yang ketiga ini apa? Menjadi orang yang kita inginkan sendiri. Menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang kita anggap itu benar dan berharga. Sudahkah kita menggunakan motivasi perilaku yang mulia ini, yang ketiga ini? Tidak perlu dijawab, kita kembalikan ke hati nurani kita masing-masing. Nah, kita gali, kita tanya lagi. Jadi nilai-nilai yang kita percaya lebih dari sekedar sertifikasi, lebih dari sekedar uang, tapi di sini ada nilai-nilai yang kita percaya bersama. Kalau itu adalah berharga, itulah mulianya kita sebagai seorang guru. Nah, di sini yang ketiga ini. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Mungkin misalnya Bu Cici selalu datang ke sekolah tepat waktu. Agar apa? Agar nanti SKP 3K-nya tidak dibuang ke pesisir. Nah, ini contoh nomor 1. Yang kedua, mendapatkan pengakuan, penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, baik, kita kupas satu persatu ya, Bapak Ibu Guru, meskipun sudah siang, semoga tidak mengantuk, kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama dan kedua tadi, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, serta mendapatkan pengakuan, penghargaan atau imbalan dari orang lain, ini adalah motivasi eksternal karena datangnya dari luar diri kita, dan ini impactnya tidak akan konsisten. Hasil yang didapat tidak akan konsisten. Yakin itu, misalnya karena imbalan sertifikasi dihapus oleh pemerintah, besok datanya terlambat semua, nggak masuk semua. Karena motivasinya adalah eksternal. Hasil yang didapat namanya eksternal, ini tidak akan berlangsung konsisten karena tidak muncul dari keyakinan yang kita anggap berharga itu tadi. Kalau sudah melekat pada diri kita dan kita anggap itu berharga, ini benar, ini salah, ini kita yakini kebermanfaatannya, maka yang muncul adalah motivasi internal. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini saya ingkari berkali-kali. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kitab suci agama kita, semuanya mengajarkan pada kebaikan. Ada di profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu Guru?
6 dimensi. Yang pertama, nyanyi ya, siang-siang ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata ada berapa Bapak Ibu? 6, ada 6 dimensi. Terima kasih. Jadi ada 6 dimensi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dipercaya ini, kalau dalam nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal itu ada di dalam kitab-kitab suci, ada dalam nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya. Kemudian kalau dalam sistem pendidikan nasional itu ada di profil pelajar Pancasila. Itu sudah lengkap itu. 6 dimensi itu sudah sangat lengkap. Jadi ketika kita menerapkan P5 dan berhasil menumbuhkan ke-6 dimensi dalam seorang diri murid secara menyeluruh 6-6-nya, ini yang terjadi adalah siswa yang sangat spesial, pakai telur. Jadi tidak cuma pakai telur, ini komplit. Ya, karena 6 dimensi ini luar biasa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kolaboratifnya dapat, mandiri, dapat berdiri di kaki sendiri, menjadi manusia yang merdeka, cakap dan terampil, tidak bergantung pada orang lain. Bayangkan ini Bapak Ibu, kita saja kadang masih belum cakap dan terampil dan masih bergantung pada orang lain. Kemudian bernalar kritis, tidak semuanya kita telan mentah-mentah. Kita saja masih sering mendengarkan hoax, ya kan? Ada berita, oh ya saya ikut, berita ini, oh saya ikut. Nah, andaikan siswa kita bisa 6-6-nya ini tadi kita implementasikan ke dalamnya, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka sadari di dalam motivasi internal mereka, maka mereka akan menjadi pribadi luar biasa. Insan profil pelajar Pancasila yang kafah kalau dalam agama Islam, menyeluruh kafah. Dan ini ada di dalam visi UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Jadi sebelum diseminasi budaya positif, saya bersama Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kurikulum serta beberapa teman ini sudah merumuskan visi UPT SMP Negeri 2 Kademangan, menilik juga ke dokumen KUSP. Itu bunyinya seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi mewujudkan insan pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu memang tujuan luhur cita-cita UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Nah, ini sudah sangat sesuai dengan budaya positif. Mari pelan-pelan kita terapkan, karena sudah tertulis juga dalam e-kinerja, tertulis dalam e-kinerja, tertulis dalam visi misi, terpampang dalam dokumen KUSP. Jadi di mana-mana ini sudah SMP 2 Kademangan sudah ada stempelnya. Tok, profil pelajar Pancasila ada di badoknya Caca ini, ada di masing-masing anak-anak. Kita harapkan bisa melekat pada mereka. Tinggal penerapannya. Namanya penerapan itu kan butuh proses, Bu Fitri. Proses yang panjang, hasilnya akan memuaskan. Segala sesuatu yang instan itu tidak akan pernah awet biasanya. Nah, memang kelihatannya capek dan melelahkan, tapi jerih payah panjenengan semua akan menjadi ladang pahala yang kelak salah satu di antara mereka akan menarik tangan kita ke surga. Bukan begitu? Amin ya Allah. Nah, baik. Motivasi perilaku manusia yang ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang dipercaya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Ketika sudah muncul motivasi internal dalam diri murid, maka akan terbentuk insan pelajar profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Dan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi bisa terwujud sesuai dengan visi UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Nah, di sini saya memberikan catatan, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh diberi hukuman atau konsekuensi. Bukan berarti tidak boleh diberikan penghargaan.
kadarnya kita tentukan. Hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Suatu ketika konsekuensi atau hukuman kita perlukan untuk membentuk perilaku. Suatu ketika penghargaan juga butuh untuk memotivasi. Tapi ada kata berlebihan di sini. Kadarnya, kadarnya ini seperti narkoba ketika digunakan untuk operasi, dokter menggunakan dengan dosis yang tepat, ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi ketika berlebihan, ini bisa menyebabkan kerusakan saraf, bisa menyebabkan kerusakan mental. Jadi untuk meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid, jadi kita biasakan agar secara kontinu berproses pelan-pelan terbangunlah motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Sesungguhnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita nilai sendiri ya, kita 5 posisi kontrolnya ini sebagai apa. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Ada guru yang memposisikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Oh, salah ini, kamu melanggar peraturan, berarti kamu harus mendapatkan hukuman seperti ini. Nah, ini sebagai penghukum. Ada anak bertengkar, langsung dipanggil, dua-duanya sekojam, lari, tangan melayang, prak-prak. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Teman, nah posisi kontrol yang kedua sebagai teman. Ibu guru ini seperti teman kamu sendiri loh nak, silahkan bercerita ke saya semuanya saja. Nah, ketemu di jalan, bu. Nah, yang ada siswa menjadi tidak hormat. Yang ada siswa tidak lagi memahami peran dirinya sebagai seorang murid. Ini posisi sebagai teman. Biasa ya, makan bersama. Ayo makan bersama. Bulang-bulangan sama anak-anak, curhat-curhatan, juga tidak baik seperti itu. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Ini juga sering kita gunakan, ngulas wajahnya, kemudian waktu pelajaran, cah, jangan rame. Kasihan ibu sudah sampai siang ngajar kelas lain, nanti kalau ada yang kedengeran ibu lagi yang disalahkan. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kita kadang tidak terasa itu menggunakan ini, pembuat rasa bersalah. Terus anak-anak jadi diam. Kemarin kalian waktu di aula itu semuanya tidak ada yang membereskan aula. Ibu guru saja yang membereskan dengan 5 siswa dari kelas ini. Kalian apa tidak merasa bersalah? Ibu yang otong-otong kursinya sendiri. Sama anak diam. Nah, sering ini digunakan seperti ini. Tadi bu guru sudah nyapu kelas, kalian malah datang. Nah, ini sering ini membuat rasa bersalah, terus anak-anak diam. Nah, membuat rasa bersalah. Kemudian yang keempat, pemantau. Dilihat. Oh, harusnya tadi datangnya jam sekian. Kok ternyata kamu datangnya jam sekian? Dicatat. Nah, ada juga yang seperti ini. Ada juga. Jadi posisi kontrol seperti ini ada. Rame, kamu sudah punya catatan di saya itu ada sebanyak 1 lembar. Tanggal sekian kamu bertengkar dengan temanmu. Tanggal sekian kamu ke kamar mandi tidak balik-balik. Tanggal sekian kamu ngelok-ngeloknya temanmu yang ini. Tanggal sekian kamu ngambil penggaris dan pulpen temanmu. Sampai catatannya penuh tanpa ada follow up dan tindak lanjut. Nah, ini sebagai pemantau. Pemantau pokoknya. Catatannya lengkap, tapi tidak ada follow up. Solusinya apa Pak? Tidak tahu. Pokoknya sudah saya pantau kalian. Nah, seperti residivis. Nah, sekarang posisi kontrol yang terakhir, manajer. Nah, ini posisi kontrol yang paling ideal yang diharapkan bisa kita terapkan dalam implementasi budaya positif. Seperti apa manajer itu? Kalau di perusahaan, kalau di perusahaan yang terkenal, yang besar-besar itu manajer, tugasnya adalah memanajeriali, mengatur, membuat anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sadar akan tanggung jawabnya, paham akan tupoksinya, paham
paham apa job description-nya dan bagaimana yang harus mereka kerjakan. Berat manajer, karena ini pangkat yang sangat tinggi kalau dalam perusahaan. Begitu juga dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi di antara 5 posisi kontrol kita sebagai guru, baik itu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer, hendaknya posisi kontrol yang kita ambil adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang harusnya kita ambil. Nah, bagaimana sih posisi kontrol seorang manajer itu? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tidak secara klasikal Bapak Ibu, tapi tiap murid. Nah, berat lagi, tiap murid. Murid SMP 2 Kademangan jumlahnya 200. Dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mulai dari diri terlebih dahulu. Karena untuk menumbuhkan motivasi internal, kita tidak bisa hanya menerapkan konsekuensi, peraturan, dan hukuman. Mulai dari diri, yang pertama adalah menjadi teladan. Nah ini, menjadi teladan. Murid datang tepat waktu. Kita harus jadi teladan dulu agar motivasi internalnya terbangun. Murid kelasnya harus bersih, ya harus jadi teladan dulu. Bu gurunya nyapu seperti Bu Muji, ini rajin bersih-bersih, cinta keindahan, harus begitu. Karena menumbuhkan motivasi internal ini yang diambil adalah kesadaran. Ketika kita membicarakan kesadaran hati, ini cakupannya luas sekali. Hati manusia itu seperti samudra, tidak akan pernah bisa kita selami keseluruhannya. Dalam sekali, masih seperempatnya saja kita belum bisa. Allah menciptakan hati manusia ini, waduh, dalamnya sedalam samudra. Bu Fitri masih menyelam, dapat setengahnya saja sudah kolot, tidak bisa memahami selanjutnya. Jadi, kita kenal ya, mungkin saya kenal dengan Bu Nani Wigati. Saya hanya bisa memahami setengah dari Bu Nani Wigati saja. Kita kenal dengan Cahya, murid kita. Mungkin kita paham dengan setengah karakternya ketika dia nampakkan. Seperti fenomena gunung es itu Bapak Ibu. Ketika ada gunung es yang ada di tengah lautan, yang kelihatan kan gunung esnya berapa persennya itu. Jadi yang terlihat itu hanya 22%. Jadi ada artikel ini yang menyatakan Gletser, dari pendapatnya Gletser. Fenomena gunung es perilaku manusia yang nampak hanyalah 22%. Sementara yang 88% ini tidak nampak motivasinya apa, melakukan itu karena apa, latar belakang kehidupannya apa, beban yang sedang dia tanggung apa, alasan-alasan di belakangnya itu apa. 88% yang Tuhan sembunyikan sebagai rahasia dari kita sebagai manusia. Nah, jadi sangat tidak adil ketika kita menghakimi dengan penerapan alibi ini disiplin positif, padahal disiplin positif adalah bagian dari budaya positif. Fenomena gunung es seperti itu. Kelihatannya orangnya kurang ini, setengah persennya. Jadi kan tidak tahu di dalamnya ini yang 88% Hello Kitty sekali. Pink sekali. Pak Huda kelihatannya begitu. 88%-nya di rumah rajinnya, waduh, Masya Allah. Romantisnya tidak umum ketika di rumah dengan istrinya, memasakkan istrinya dan seterusnya. Itu yang kelihatan saja loh Bapak Ibu guru. Anak-anak itu juga begitu. Murid kita ini yang kelihatan saja itu 22%. Jadi memang sudah ada penelitiannya 22% saja motivasi perilaku mereka yang nampak. Kita tidak tahu di bawahnya 88% ini. Sangat tidak adil ketika kita menghakimi mereka begini begitu. Oh ya, 78% yang tidak nampak itu. Jenengan bayangkan ya Allah, betapa bersalahnya kita ketika menghakimi. Kelihatannya misalnya siapa ya, teman kita marah-marah ya. Ini 78% di dalam hatinya ternyata terluka dan yang membuat luka kita. Nah, repot nanti kan.
Nah, jadi kita itu harus paham bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan, semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kemudian yang kedua, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga muncul motivasi internal dalam diri murid tersebut. Jadi kembali lagi ke segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi itu bagaimana? Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan. Kemarin saya buat skenario Bapak Ibu dengan anak-anak. Coba ya, nanti saja saya putarkan videonya. Jadi saya ceritakan sekilas ya, videonya tidak saya putar dulu, ada di sebelah sana, terlalu lama nanti. Jadi kemarin saya ambil skenario, kasusnya adalah Bagus dan Adiasa ini sedang bertengkar. Perawatannya begitu. Kemarin sudah saya tayangkan di YouTube, nanti saya bagikan, silahkan diperiksa sendiri. Mereka bertengkar, kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada mereka. Kemudian ketika saya terapkan segitiga restitusi pada Bagus dan Adiasa, saya tanyakan dulu alasannya kenapa mereka bertengkar. Nah, di sini saya melakukan tahapan yang pertama dari segitiga restitusi, yaitu tahapan menstabilkan identitas. Kita harus dengarkan mereka terlebih dahulu. Seseorang melakukan tindakan yang salah pasti ada alasannya. Adiasa akhirnya menjelaskan, ternyata Bagus mencontek PR-nya. Otomatis Adiasa keberatan. Enak sekali, sudah datang langsung mencontek PR-nya Adiasa. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, kita dengarkan pihak yang lain. Ternyata Bagus yang biasanya tidak pernah mencontek, ini tadi kenapa sampai tersinggung pada Adiasa? Karena Bagus ini tadi tidak sempat mengerjakan tugasnya, kebetulan bapak ibunya sedang pergi keluar rumah dan dia harus menjaga adiknya di rumah sehingga kelewatan mengerjakan PR, berangkat sekolah ke Dandapan, terpaksa nyontek Adiasa. Dalam keadaan kalang kabut dia disalahkan Adiasa sehingga terpiculah emosi di antara keduanya. Kita stabilkan dulu identitasnya mereka. Kita bisa mengatakan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Sangat manusiawi ketika seseorang melakukan kesalahan. Semua orang yang tidak mendapatkan keinginannya atau bergesekan dengan orang lain sangat dimungkinkan untuk melakukan pertengkaran. Bukan berarti kegiatan pertengkaran itu benar, tidak. Tapi sangat manusiawi ketika ada orang yang bertengkar karena keinginannya tidak tercapai, karena ada gesekan, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Orang dewasa pun pernah melakukan itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan, Adiasa kamu benar, Bagus kamu salah. Tidak seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian, langkah kedua setelah menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi. Misalnya Bagus seperti ini. Bagus, kamu tidak mengerjakan PR karena membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah menjaga adik itu perbuatan yang terpuji loh sebenarnya. Merawat adikmu kemudian membantu orang tua itu kegiatan yang sangat positif, itu namanya berbakti pada orang tua. Divalidasi dulu tindakan yang salahnya ini. Terus Adiasa juga begitu. Kamu ketika merasa dicontek ini tidak baik, kemudian melawan, berarti kamu sedang mempertahankan hak kamu. Validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan tindakan yang benar. Dua-duanya benar ini. Yang ketiga, tahapan yang ketiga dari restitusi ini adalah menanyakan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelas. Tapi Bagus, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu tadi dengan meminjam secara paksa PR ke Adiasa dan tidak mengerjakan PR karena alasan membantu menjaga adik itu tadi, menurut hati nuranimu, menurut keyakinanmu, itu benar atau salah? Yakin anak pasti akan langsung menjawab salah, Bu. Dan itu munculnya dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena kita bilang kamu salah, tidak. Nah, disinilah proses penerapan segitiga restitusi bisa berjalan. Nanti monggo Bapak Ibu silahkan menyaksikan tayangan YouTube saya yang sudah saya upload. Mungkin nanti kita bisa sharing di situ di kolom komentar, silahkan tuliskan komentarnya di sana. Adiasa juga begitu, ketika saya tanya Adiasa, ketika saya kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya, apakah yang kamu lakukan
dengan tiba-tiba marah sama bagus, mendorong bagus, mendorong bagus sehingga bagus emosi dan akhirnya berkelahi karena kamu membela hak kamu, itu tadi benar atau salah? Anak kalau ditanya begitu, tadi sudah kita validasi kalau itu benar, dia akan menjawab, salah Bu, seharusnya saya bisa melarangnya dengan cara baik-baik, bisa ngomong dengan cara baik-baik. Nah, dari situ nanti akan muncul solusi yang sebenarnya dihasilkan oleh mereka sendiri. Bukan kita sebagai orang dewasa yang berhak memaksa mereka, mengatur mereka, atau pemberlakuan hukuman, sanksi. Ini hukuman, ancaman, tidak. Tapi mereka mencoba untuk memanajeriali, mempertanggungjawabkan kesalahannya, mengganti dari identitas gagal ke identitas sukses. Ini bisa berlangsung dari motivasi internal mereka sendiri. Jadi begitulah penerapan segitiga restitusi. Semoga nanti bisa kita implementasikan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, fun. Ada kebebasan. Jadi semua orang ini tidak ada yang mau dijajah, semuanya ini merdeka. Tidak ada yang mau diatur oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Semuanya ingin mendapatkan kekuasaan atau eksistensi biasanya. Nah, setiap anak melakukan kesalahan atau ketika murid melakukan kesalahan, ini ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Apakah sebagai guru kita harus memenuhi kelima-limanya? Terus bagaimana dengan kebutuhan dasar kita sebagai guru? Apakah harus kita abaikan demi kebutuhan mereka saja? Tidak seperti itu. Nah, cara pengolahannya tetap berdasarkan pada keadaan dan manajerial yang baik sesuai dengan budaya positif. Tetap dibutuhkan kebijaksanaan. Bagaimana anak-anak tetap bisa mendapatkan kebutuhan kesenangan ketika dalam kegiatan pembelajaran. Oh, berarti kegiatan pembelajarannya mungkin kita sesuaikan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan metode bermain sesuai dengan kodrat anak. Apakah sudah kita merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, ada permainannya? Ataukah kita tiba-tiba datang ke kelas dengan membawa setumpuk LKS, kemudian menyuruh membuka halaman sekian, dan kita tidak menyiapkan apapun, kemudian kita menyalahkan anak-anak. Kenapa anak-anak tidak mau mendengarkan saya hari ini? Nah, jadi mari kita gerayai sendiri. Jangan digerayai orang lain, Ibu Bapak Ibu. Kita gerayai sendiri. Apakah memang kita sudah mencoba untuk memberikan kebutuhan dasar pada anak-anak ini sehingga anak-anak bisa menghargai kita, sehingga muncul motivasi internal dari diri mereka bahwa ada keyakinan yang berharga bahwa mengikuti pembelajaran ini adalah sesuatu perbuatan yang terpuji, yang mulia. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang berharga. Sudahkah kita memunculkan itu? Sudahkah kita mewadahi 5 kebutuhan dasar ini? Kalau jawabannya silahkan dijawab di benak masing-masing, karena yang bisa merefleksikan adalah diri kita sendiri. Baik, lanjut. Nah, yang terakhir, nanti ini tugas kita, mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti kita di sini sebagai guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi nanti buat kalimatnya yang mudah diingat, jangan terlalu panjang. Dan dipahami serta harus diterapkan baik oleh guru dan semua murid di lingkungan sekolah tersebut. Tidak hanya diterapkan oleh murid. Karena mulai dari diri itu diawali dari keteladanan. Untuk membangun budaya positif ini kita butuh keteladanan, fondasi awalnya. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nanti ketika kita merumuskan biar bisa membedakan. Jadi ini peraturan, ini keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Orang yang memiliki tanggung jawab pasti akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Oh, harus kembalikan, oh harus rapi, oh waktunya harus sekian. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan, dilarang, disuruh, dilarang. Kalau ada kalimat dilarang itu pasti peraturan. Bagaimana mewujudkan dalam kalimat keyakinan kelas?
menghormati orang lain. Jadi jangan pakai kalimat negasi Bapak Ibu. Ini juga dalam teori parenting, ketika mendidik anak juga tidak menggunakan kalimat negasi kalau bisa. Jangan lari, lari itu anak langsung. Jangan manjat-manjat, pasti langsung manjat-manjat. Nah ini sama berlaku juga untuk kita ketika membersamai dan menuntun anak-anak di dalam kelas-kelas kita. Jangan menggunakan kalimat negasi, tapi gunakan keyakinan kelas. Mari kita bertanggung jawab. Mari kita menghargai diri kita sendiri. Mari kita saling menghormati. Mari kita memiliki komitmen dan saling mengingatkan. Kalau kita sudah menggunakan kata dilarang di depannya, ada istilah peraturan itu ada untuk dilanggar, ya kan? Kalau tidak ada peraturan memakai helm, saya yakin semua orang itu juga fine-fine saja pakai helm, karena ada tulisannya dilarang tidak memakai helm saat berkendara. Banyak anak-anak yang tidak pakai helm karena ada kata dilarang tadi. Manusia itu seperti itu kodratnya. Ketika ada kalimat negasi, oh ini peraturan ini, ada suatu tantangan tersendiri untuk melanggar, sesuatu yang berkaitan dengan norma. Itu kalau dilanggar itu ada adrenalin tersendiri. Padahal itu hanya kepuasan sesaat seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita gunakan kalimat-kalimat positif, jangan kalimat-kalimat negasi. Next. Nah ini contohnya. Dua-duanya ini adalah kesepakatan kelas. Mana yang peraturan kelas dan mana yang keyakinan kelas? Coba. Yang sebelah sini coba saya bacakan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang sebelah sini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang A atau yang B Bapak Ibu yang keyakinan kelas kira-kira? Coba saya mau dengar suaranya. Mau dengar suaranya Pak Huda. Monggo Pak Huda, maju Pak Huda. Kira-kira ini peraturan kelas atau keyakinan kelas dan apa alasannya? Terima kasih Pak, para masuk ketua. yang A atau yang B saja. Oh, untuk yang keyakinan kelas, menurut saya itu yang B. Oh yang B. Kenapa Pak Huda alasannya? Karena di situ harapannya Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi di sana itu tidak ada kata-kata seperti perintah, itu tidak ada. Jadi menurut saya itu kesadaran. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Huda. Terima kasih Pak Huda. Jadi Bapak Ibu sepakat yang A atau yang B? B. Nggih, leres Bapak Ibu semuanya benar sekali. Jadi peraturan kelas ini yang A karena di sini ada hukuman, konsekuensi, sanksi yang mengikat dan ada kalimat negasi. Sementara yang di sini ini menumbuhkan motivasi internal. Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat kesepakatan kelas kan di kelas masing-masing? Sudah. Kira-kira sudah keyakinan kelas atau masih peraturan kelas kesepakatan kelasnya? Setengah peraturan kelas, setengah keyakinan kelas. Baik, nanti kita bagi, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita coba untuk membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang redaksionalnya positif sehingga bisa membangun motivasi internal dari dalam diri murid. Baik. Untuk segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tadi, guru yang berperan sebagai manajer ini seharusnya menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Monggo Bapak Ibu ini bisa dicoba, dipraktekkan ketika benar-benar ada kasus atau ada masalah. Karena kita sering ada masalah ya anak-anak. Nah, jadi kita coba untuk membuat masalah ini menjadi identitas gagal ke identitas sukses. Bukan justru membuat masalah ini menjadi sesuatu yang terpuruk, tidak. Tapi dari sini kita bisa membangun identitas sukses pada diri anak-anak. Karena masalah itu sesungguhnya mendewasakan pemikiran. Masalah itu sesungguhnya menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi kita harus lebih luas paradigma berpikirnya harus kita bangun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk murid yang mandiri, bertanggung jawab sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini tujuannya, mulia sekali tujuan kita. Nah, koordinator P5 semuanya ini harus senyum-senyum, mulia tanggung jawabnya. Nah, ini harus
dilanjutkan ini karena tujuannya tidak main-main Bapak Ibu, lengkap sekali. Kalau Islam itu penerapannya secara kafah Ibu Fitri. Jadi ini luar biasa. Kalau bisa membangun siswa seperti profil pelajar Pancasila, maka hasilnya istimewa sekali siswa-siswa SMP 2 Kadimangan. Nah, ini budaya positif kita kaitkan dengan 3 materi sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Jadi dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan mampu menuntun tumbuh kembang murid sesuai kekuatan kodrat diri murid, baik itu kodrat alam. Jadi anak-anak yang ada di Bakung dengan anak-anak yang ada di Kadimangan 2 dengan anak-anak yang ada di SMP 1 Blitar, ini kodrat alamnya berbeda. Di sana mungkin kita bisa mengajari mereka untuk membuat kerang jadi kalung atau cenderamata yang bagus. Di sini mungkin budaya lokalnya, karakter dari budaya lokal, kesenian, tari-tarian. Mungkin yang sekolahnya besar dan akademiknya tinggi, olimpiadenya, akademiknya bisa digembleng. Kodrat alamnya berbeda dan kodrat zamannya berbeda. Anak-anak lahir di generasi yang sangat jauh berbeda dengan kita. Dengan saya saja berbeda, dengan panjenengan sedaya apalagi. Dengan yang guru, Bapak Ibu guru senior Bu Binton yang sudah jauh pasti sangat berbeda. Dan ini harus kita sesuaikan dengan kekuatan kodrat diri mereka yang berbeda-beda. Nah, budaya positif akan dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Nanti di akhir kegiatan kita juga harus selalu melakukan kegiatan refleksi. Inilah peran Kombel dalam kegiatan penerapan budaya positif. Di sini kebetulan ada Ibu Ketua Kombel. Jadi Ibu Ketua Kombel nanti di setiap akhir implementasi penerapan budaya positif kita perlu melakukan refleksi bersama-sama. Bisa 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, nanti akan kita bahas bersama-sama lagi sejauh mana penerapan dan implementasinya yang berhasil dan sejauh mana yang belum. Dan orientasi kita dalam penerapan budaya positif di sini adalah pada kekuatan positifnya. Jangan dicari yang kelemahannya. Jadi orientasinya memang harus optimis. Kekuatan positif kita apa? Nah, itu yang kita maksimalkan. Jangan tetap berkutat pada yang belum ada dan yang kurang saja. Kita maksimalkan dengan kekuatan positif apa yang kita punya. Nah, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah. Jadi tanpa kolaborasi semua warga sekolah, misalnya yang menerapkan hanya kesiswaan saja, hanya Bu Nani dan Pak Eko saja tanpa didukung oleh kita bersama, tidak akan terwujud Bapak Ibu semuanya. Sampai kiamat tidak akan terwujud. Jadi butuh kolaborasi. Nah, dengan adanya keyakinan sekolah yang juga disepakati dan dijalankan bersama. Kolaborasi. Dan ini yang menjadikan kita istimewa di mata dunia. Karena di luar negeri, meskipun mereka punya kemampuan akademis yang lumayan tinggi dan jauh teknologinya dibandingkan Indonesia, mereka sedikit sekali kemampuan kolaborasinya. Karena gotong royong itu diperkenalkan di Indonesia. Dengan bergotong royong semua permasalahan bisa terselesaikan dengan lebih ringan semua kegiatan. Dan ini istimewa sekali. Bahkan ketika ada seminar dengan universitas yang ada di luar, mereka itu sangat kagum dengan budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Kolaborasi, dan kolaborasi. Nah, ini karena ini kolaborasi ini sangat arif, gotong royong ini sangat arif sekali, maka sudah sangat tepat ketika dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka. Karena ini jangan sampai terkikis dari generasi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki tahapan refleksi. Kita bagi menjadi 3 kelompok, J. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan merumuskan keyakinan kelas. Kita bagi menjadi kelompok A, B, dan C. Nanti yang A sebelah sini, pojok sendiri, B sebelah sini, C sebelah sini. Mari kita rumuskan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif yang tentunya bisa membangun motivasi internal murid. Kami mohon dengan hormat agar Bapak Ibu segera merapat bersama kelompoknya masing-masing. Silakan Bapak Ibu.
Sab, bateraiku kok kayaknya enggak tau Sab. Baterai. Gerak Sab. Apa ya? Demikian tadi pelaksanaan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.